Tidak harus menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten ngoten. Niku kan secara syariat lesan. Secara ruhaniyah itu sadar. Yen tanganku ngene-ngene iki nek gak ana Allah ya gak mungkin iso. Estu. Karena ada hidup ini akhirnya tangan bisa bergerak. Mula padha mek dadi kepala desa. Iya. Kalau tidak ada Allah, iku weke Gusti Allah. Apa mungkin kita manusia harus ngaku-ngaku? Nggak boleh itu. Nek durung kenal Allah, kemlelet hati. Akhirnya hati ini gampang, mohon maaf ya. Nek hati gak condong nang Allah, ingat surat Ibrahim ayat 3. Sifat basariah, nafsu nafsiyah, amarah, membikin kesenangan dunia lewat apa anggaran negara itu dicondong nang ati supaya roh iki bercinta dengan itu. Gak ada condong nang Allah, akhirnya kita gampang korupsi. Apa maneh bendina diparani Bang Titil, karo wong ae cukup ae sret mari masalah ning dunya nggih ta. Coba ning akhirat 1000 sak 1000 niki bisa lepas. Ayo tak takoki 1000 rupiah, gak usah ratusan, 1000 rupiah yang bukan hak milik kita, kita ambil, bisa lepas? Gak bisa. Makanya semua pejabat kalau hatinya itu condong mung nang Allah, aku yakin gak akan berani melakukan hal itu. Karena apa? Beliau selalu merasa disawang Allah, dimonitor Allah. Wong urip itu nek ndi gitu. Allah di mana-mana dan tidak kemana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki kata Allah lebih dekat daripada urat nadi. Lah, cara umpama kasare ngomong, kula niki pencuri, Pak, pencuri, maling motor. Motor niku adenge kula colong, motor niku kajeng mobil kajeng kula colong. Tapi ning kuno kula roh nek kuno ana polisi. Terjadi? Mboten mungkin. Sama ruhaniyah kita kalau sudah merasa kata Rasulullah anta budallaha ka'annaka taroh. Kalau kau sudah merasa melihat seakan-akan melihat Allah di situ, lah disinilah nggak mungkin. Untuk mengeluarkan rasa iman ning ati, merasa Allah selalu dekat, iki yo gak mudah. Paham? Gak mudah. Kecuali mereka yang sifat basirohnya di dalam ruh ini berjalan, Pak. Berjalan. Sifat basiroh niki sifat dimana kita itu selalu ingat pada Allah. Itu seperti itu. Pun mukhalafatul lil khawatis, beda dengan makhluknya. Roh iku gak podo, Allah iku gak podo wujude ambek makhluke, ngoten lho nggih. Makanya takoni wujude roh iku ya apa? Nek wujude sifate roh tahu, wujude roh iku ya apa? Sik, wujude roh iku bapak ibu. Iki sifat mukhalafatul khawatis Allah yang sudah ada pada diri kita, yang kita sudah dikatakan roh itu kembali pada Allah. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apa yang ada di bumi dan di langit. Kalau bahasa syariat bisa, Pak, wujud roh iku ya apa? Tergantung nafsu sing muncul. Sipate nek serakah ya persis ula. Nek muring-muringan apa kudu hayawan sing muring-muringan. Mungkin ya monyet, mungkin ya apa? Sipate wujude. Lah, kita
masih berupa apa? Lah, disitulah Allah katakan, sebelum kau berangkat ke aku, sing raimu, kata Allah, si rupa uloson muklason dandanono, cek rupa asli basiro ganteng iku tak terima. Nek kamu si rupa uloson ya tak sadu, tak lebono alam barzah gelap peteng gak ono cahaya. Nek kuwi wis gak rupa sifat nafsu ambek amarah, dimasukkanlah roh itu sebagai kekasih Allah di dalam alam lahut, tidak di barzah maneh Pak, alam lahut pun. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, artinya Allah dalam ngopeni makhluk saalam junyo ora tahu ngongkon sopo-sopo, ditandangi sendiri, dikerjakan sendiri. Laksana umpama orang yang lahir saiki, mohon maaf, nanti ada prosesnya, waktu mengkurep dewi, waktu apa namanya, waktu kita duduk sendiri ada waktunya, gak perkara dikurepno didekno. Coba belum waktunya duduk kan gak bisa. Bayi ket lahir, oke, iki sik proses mengkurep dereng lungguh, ayo coba lungguhno lak ngebelak, berarti berdirinya nanti dengan sendirinya. Artinya datang Allah ngopeni kabeh makhluk sak jagat iku, Allah tidak pernah berserikat. Terus ada yang tanya syariat, lah iku Gus, malaikat Israel njabut nyawa ya dah, nek Gusti Allah kuwasa dhewe qiyamuhu binafsi qiyamuhu binafsi, lah lapo adik muncul malaikat Israel iku syariat gak apa-apa sebagai utusan Allah. Cuman kira-kira di dalam makhluk malaikat Israel tanpa ada hidup Allah, saged Israel dhewe njabut? Mboten saged. Kita mandang dari ruhaniyah, berarti hidup, berarti inilah qiyamuhu binafsihi. Sama dengan di ini, tanpa Allah dalam diriku misalnya, bisa tah muklason iku gacor dewi? Mboten saged, mboten saged. Kita melihatnya dengan kacamata hakikat, jangan syariat. Nek syariat ya wujudnya muklason makhluk, nek hakikat hidup itu yang berperan semuanya. Oke. Wahdaniyah makna sawiji, wujudi spidol iki, wujudi rokok iki, jeneng kawatah, nama-nama banyak, tapi makna wujud, mohon maaf ya, wujud iku gak ono sing padha. Salah dunya niki lho Bu, Pak, endi ono sing padha? Gak ada yang sama. Iku menunjukkan sifat wahdaniyah Allah, makna sawiji. Makna sawiji ku piye? Dateng Allah ya urip iku Pak, urip iku urip pada diri saya, diri jenengan, makhluk, terhadap siapapun yang kesebut hidup. Allah itu yo tunggal iku lho, ngoten lho. Bisanya kita masuk di situ, otomatis kita harus melalui kholwat nanti, uzlah, tumpaani zikir, kita melakukan wiritani zikir yang kemarin mungkin sudah saya jelaskan ya, zikir pun iki sifat salbiyah. Nomor 3 sifat ma'ani, ono 7 sifat ma'ani ya. Sini ki kula gosok ya ya. Mulai dini kudrat, iradah, terus kudrat iradah apa? Hah?
ilmun, kudrat, irodat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam. Pitu ini, 7 ini disebut sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani itu? Kudrat, contoh kekuatan. Kekuatan dalam diri sampean dalam berjalan. Ini kan ada unsur kekuatan toh. Kekuatan dalam diri sampean berbicara. Ada kudrat semuanya, melihat dan lain sebagainya. Termasuk irodah, kehendak, kekarepan. Lah, wujud kekarepan, kudrat, ilmu, ngerti, weruh, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, melihat, kalam, berbicara. Ya, itu disebut sifat ma'ani, sebagai sifat di mana nyatanya wujudnya Allah, nyatanya wujudnya Allah. Apa ya maksudnya nyatanya wujudnya Allah? Bagaimana? Gini, tak umpamakan tukang batu. Nek tukangi iku wujud tukangi itu kan manusianya toh Pak ya. Terus gelarnya tukang yang disebut tukang batu itu sebagai gelar. Tukang itu gelar. Berarti mulai kudrat sampai kalam itu gelar. Lah yang memiliki gelar itu siapa? Sifat maknawiyah. Mulai qadiron, muridan, aliman, khayan, samian, basiron, mutakaliman. Nulisnya gak cukup iku mangewis. Jadi mulai qadiron sampai mutakaliman itu adalah isim fa'il atau pelaku, orangnya, wujud orangnya. Lah mulai kudrat sampai kalam itu adalah gelar. Berarti Allah maha kudrat, Allah maha irodat, Allah maha ilmu, Allah maha hayat, mendengar, basor, melihat, kalam, berbicara. Kudrat, kekuatan. Tulung ojo diakoni kekuatan opo wae iku kekuatanmu. Balekno iki kekuatane Allah. Karep, irodah yang di dalam hati sama. Kembalikan pada Allah. Kalau irodah itu irodahnya Allah. Ilmu, pengetahuan, sampai ngerti pengetahuan opo wae. 3 tambah 3 sama dengan 6, ngerti. Alim ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Quran, ilmu fikih. Ojo diakoni iku ngertimu, ngalimmu. Tapi kita tidak bisa Pak mengembalikan pada Allah jikalau roh ini terkuasai sifat basariah. Ruh kita akan bisa mengembalikan semuanya adalah ilmunya Allah. Hidup itu Allah, hidupnya Allah sama. Kita mendengarkan suara itu milik Allah. Basor, melihat apapun itu Allah. Allah, miliknya Allah. Kalam, ucapannya Allah. Baru itu bisa, manakala ruh ini dikuasai sifat basiroh. Pahamnya? Inilah sifat 20 dibagi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Yang maknawiyah adalah qadiron, muridan, aliman, samian, khayyan, samian, basiron, mutakaliman. Bus jangkep. Semuanya itu ada di diri kita,
Kesimpulannya kabeh mulai wujud sampai mutakalim kembalikan pada Allah. Kembalikan. Caranya bagaimana pun iki kuncine. Tiap saat dan waktu hati jenengan wajib, kalau bisa ya. Nek cara kula wajib no. Nek urusan sampean bu sampean wajib no urusannya dewi-dewi. Urusannya masing-masing. Apa? Sibukkanlah hati jenengan kali kula zikir sir dan sirul asrar. Zikir sir iku napas mlebu metu muni Allahu Allahu Allah sambil jenengan uleg-uleg. Gak usah ayo yuk manglo apa lah apa sih sibuk noe anti Allah sambil sirul asrar. Sirul asrar iku apa? Waktu Allah ruhaniyah sampean iki merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan tangan. Wis nek iku angel salat tok ae lho. Mulai takbir sampai salam aktivitasnya, sibukkanlah hati untuk menjalankan zikir niki. Dasarnya ada di dalam apa? Surat Al-Insan ayat 25 26. Rasulullah melakukan hal ini mulai pagi sampai sore bahkan malam, sibuk beliau hatinya itu berzikir pada Allah. Lah kita sebagai umatnya ya niru contoh semampu kita masing-masing. Kira-kira saged ta sambil kerja ngoten. Wangel, Pak. Tapi bukan berarti mboten biqadril imkan, udahlah kita semampunya. Yang semuanya itu untuk nggugah dulur sampean niki le. Loro sing turu ngorok iku lho. Digugah supaya tangi ben nglawan nafsu loro iki. Tak ilingno ketika jenengan zikir niki waktu dalu bisa jadi papati muncul ning ngarep sampean saged, tapi muncul semuanya karena Allah. Allah ngetokno teko jasad sampean iki papat iki ono ngarep sampean iku. Nek nafsiyah kadang rupa wedhus, mohon maaf lho ya, sirai wedhus awake tetep menungso. Makanya apa di dalam Islam itu ada akikoh. Akikoh kok beleh wedhus, kok mboten petik ae lah. Apa kok wedhus? Apa tak dorong ngene lho. Sebab awak dhewe sing miskin, lah ka iso akikoh lah. Lah ngoten nggih. Ternyata itu sanepan sifat kita, Bu. Sifat kita. Lah nek umpama Allah ketika jenengan khalwat ikut ditampakkan seperti itu, aja mlayu wedi nang bojone ndungsel jarno. Nanti di situ kadang komunikasi, kadang, tapi kadang ya ora ditampakkan. Wong perjalanan suluk khalwat iku macem-macem Allah menampakkan. Kadang jenengan ditemukan Nabi Muhammad, ditemukan para malaikat, ditemukan iblis, ditemukan macam-macam. Kadang dengan mimpi lho, Bu. Persis. Nek mimpi lah wong turu, lah ngoten nggih. Nek iki sampean khalwat dalam keadaan sadar. Kira-kira wong turu diuber-uber, wong gendeng nggo berang, mlayu mboten jenengan? Mlayu nggih. Waktu turu
Tapi boso sampean ketika kita itu mau bangun walah mimpi lah ngeten ta. Lah apa nek ngerti mimpi sampean iku mau kok mblayu. Artinya gini Bu, kejadian dalam tubuh kita itu ada rohaniah. Jasad sak jerone jasad, di dalam jasmani kita ada rohani, yaitu bukti. Makanya lewat kholwat itu nanti kita dihadapkan berbagai macam kejadian-kejadian. Kadang kita ditarik Allah, dimasukkan alam kasyaf, masuk di dalam alam malakut, berarti ketemu para malaikat, orang berjubah-jubah, tok ganteng-ganteng. Nanti bisa dimasukkan di alam jabarut. Kadang kita dimasukkan jabarut isinya neraka, surga. Nek dilebok neraka sampai dilihatkan nangis, dilebok surga guyu, kekal-kekal dan lain sebagainya. Kadang kita dimasukkan lahut, alam lahut, bertemulah para rasul, para kekasih Allah. Lah, dan itu bisa jadi terjadi, bisa terjadi tidak terjadi. Semuanya apa kata Gusti Allah. Sing penting jenengan lekaslah, kembalilah pada Allah, ruhaniah sampai di dunia ini sebelum datangnya hari yang pasti. Ingat tadi saya katakan surat apa itu? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan. Semua manusia ketika saat di dunia yang mendustakan, gak mau kembali kepada Allah, sadarnya dia nanti detik-detik kematian. Di situ. Ini Al-Quran loh Pak Bu, gak main-main. Hatta idza ja'athumus sa'ah, dia akan sadar ketika hari pasti itu datang. Bahasa hakikat kematian ini, bahasa syariat as-sa'ah itu adalah hari kiamat. Di situ ada baghdatan, sesuatu yang mengagetkan. Inilah kematian. Dan disitulah ruh ini akan terkejut dan dia ingin kembali ke dunia lagi untuk bertobat, untuk melakukan hal ini Pak, kembali pada Allah. Tapi Allah jawab bagaimana? Al-kasebu utawi kasep alaikum ing atasi sira kabeh roh wis kasep bagimu. Dulu aku di dunia sudah mendatangkan Muhammad untuk menyampaikan hal ini, tapi kau melengos itu sami'na wa asaina, melengos, nggak mau Pak. Wa aktsaruhum la yu'minun. Makanya jangan heran nek wis ngaji babakan iki gur titik. Saya tetap berdoa kepada Allah, mereka yang hatinya buta dibuka Allah dengan hidayahnya, sehingga ruhnya itu condong pada Allah. Di tengah-tengah jasad kita makaryo, di tengah-tengah jasad kita nyambut gawe. Harus gitu Pak. Tidak harus orang yang sudah melakukan ini bojo anak donya brono ditinggal. Lah wong sampel itu. Menurut saya loh ya. Menurut saya, lihat di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Silakan menemui Allah dikala kau kerja, dikala kau sibuk dengan urusan dunia, sebab di situ juga ada Allah. Allah iku gak ono nggon sepi tok, juga ada tempat ramai. Makanya mbah kulo dulu Pak pesen kulo disiku kelas, kalau kau besok itu harus bisa toponggon sepi juga toponggon rame. Abah senes mbah, kau harus bisa bertapa di tempat sepi juga bertapa di tempat ramai. Ternyata jawabnya di sini Al-Insan 25-26. Di tengah kerja itu ramai, jasad kita masih sibuk urusan dunia, disebut ramai. Tapi di situ ada Allah, rohmu itu harus bertemu,
hanya pada Allah, condong pada Allah. Bentuk mana? Kita sadar, Pak. Ruh itu sadar semuanya yang berperan adalah Allah. La haula, iki dalile. La haula wala quwata illa billah. Nggon sepi ya juga begitu. Saya juga dihadapkan Allah, jasad sudah tidak interaksi dengan urusan dunia. Waktu sholat sudah ditinggalkan semuanya toh. Malam hari udah nggak ada apa-apa. Tahajud udah langsung sak mampu panjenengan. Pun Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait ringkasan daripada sifat wajib Allah 20 itu yang terbagi menjadi 4, yang itu ada di dalam diri kita semuanya, dan itu akan tampak sifat wajibnya Allah manakala diri manusia itu ruhnya sudah terkuasai sifat basirah, dan itu tidak akan tampak sifat 30 itu tadi sifatnya Allah. Bahkan kita akui sifat kita manakala ruh ini terkuasai oleh sifat basariah yang dikendalikan oleh nafsu nafsiyah dan amarah. Itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, yang bila mana ada yang perlu ditanyakan atau didialogkan, monggo kula aturi menawi wonten kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Guson masalah Nur Muhammad. Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad itu sebagai orang Islam harus percaya. Harus percaya. Ya. Tapi kalau dari agama lain, di mana Guson? Nah, ini saya pertanyakan. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam umat Islam ya. Saya ngomong umat Islam dulu, kacamata syariat, Nur Muhammad itu terletak pada kanjeng Nabi Muhammad. Salam syariat ya. Tapi di dalam kacamata hakikat, Nur Muhammad itu yaitu wiji yang terjadi pada hidup itu Allah. Memang ya wajib percaya, tetap wajib percaya. Dalam pandangan perspektif hukum hakikat makrifat, ternyata Nur Muhammad itu adalah sel yang ada pada diri nutfah, sel yang ada pada embrio, bahasa biologi mungkin di situ. Jadi wiji las, kalau bahasa ayam, las itu adalah Nur Muhammad. Bis. Kalau di luar agama Islam ya, itu tidak ada kacamata syariat. Kalau sudah sampai di situ pasti percaya kalau dia itu sudah sampai pada Tuhannya loh ya. Percaya yang namanya Nur Muhammad, tapi sebutannya bukan Nur Muhammad. Wis tak omong mawon, itu adalah sel. Kita di dalam Islam kan gak ada istilah sel. Yang ada nutfah. Di dalam diri nutfah itu apa? Mani. Di dalam mani beribu-ribu sel, gitu toh. Itu yang akan mencari ovum. Ketika saat orang tua laki dan perempuan itu sudah melakukan hubungan intim, ketika itu kan beribu-ribu sel mencari ovum. Nanti kalau yang tidak dapat, itu kan akhirnya dalam jangka waktu 24 jam itu meninggal. Nah, kalau di luar agama Islam, kalau yang dimaksud secara hakikat percayalah. Tapi kalau syariatnya nggak percaya, dan itu tidak ada ajaran di luar agama Islam tentang Nur Muhammad
itu ada di Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka tidak percaya adanya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu secara syariat. Jadi nggak percaya, kecuali mereka yang membawa Taurat, Zabur, Injil yang asli dari Tuhannya Allah. Di situ disebutkan tentang Muhammad. Sebab semuanya syahadatnya itu Muhammadur Rasulullah. Mulai Nabi Adam itu ya syahadatnya Muhammadur Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad pun syahadatnya Muhammadur Rasulullah. Lah Muhammad iku sapa? Ayo. Kalau kita pakai kacamata syariat, berarti Nabi Muhammad bin Abdillah, ismuhu Ahmad. Dalam Al-Quran ismuhu namanya Ahmad. Beliau Muhammad bin Abdillah. Inilah kacamata syariat. Kacamata hakikat siapa Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaman Nabi Adam syahadatnya seperti itu. Semuanya syahadatnya seperti itu. Kalau kami tarik dari kacamata hakikat, Muhammad itu siapa? Lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basarum mislukum. Allah katakan terhadap Muhammad bin Abdillah, ya. Muhammad katakan, apa yang dikatakan? Innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdillah ini gila. Iku basyarum mislukum, sama dengan kau, sama makhluknya. Iku Rasulullah, utusane Allah. Jenengan kesini kalau tidak diutus Allah sakit kesini sendiri. Kita sholat tidak diutus Allah sholat, bisa sholat sendiri. Berarti siapa Muhammad? Masih kurang dong. Innama ana basarum mislukum. Iki kacamata hakikat loh Pak, kacamata iman. Empun pakai kacamata syariat dalam akal kita. Sesungguhnya saya itu sama dengan kau manusianya. Jangan kau sembah aku, jangan kau puja aku, jangan kau puji aku. Sembahlah, pujilah siapa yang ku sembah. Itu Rasulullah. Rasulullah minta disembah? Enggak pernah. Minta dipuji? Enggak pernah. Minta dipuja? Enggak pernah. Mengapa ada seseorang yang mengatakan untuk memuja selain Allah? Aku nggak habis pikir Pak. Makanya tak lurus nih niki. Secara perspektif hukum syariat sah-sah saja karena hablum minan nas. Nggak apa-apa. Jasad mujanang jasad kata segini. Seperti gini. Kita habis dikasih tetangga kita uang atau nasi, kita harus mengatakan apa? Terima kasih. Iku habluminan nas. Nggak apa-apa. Kita memuja Kanjeng Nabi nggak apa-apa sepanjang secara jasmani. Ruhaniyah sampean harus memuja terhadap hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya Muhammad mengatakan, ana basarum mislukum, aku iki sama dengan kau manusianya. Jangan kau sembah aku Muhammad lu, jangan. Makanya saya bukan ekstrim dengan ajaran-ajaran yang ruhaniyahnya itu, jasmania itu disuruh untuk memuja Kanjeng Nabi. Silakan, tapi tolong ruhaniyahnya jangan kau seret terhadap makhluk, karena Muhammad itu juga makhluk. Seretlah ruhaniyah umat ini terhadap Allah.
jangan terhadap makhluk. Ini saya kasih nasihat, tapi bukan berarti saya memaksa Anda untuk seperti itu. Enggak, terserah. Semua keputusan ada di tangan kita masing-masing, akibatnya juga kita masing-masing. Bahasa saya, hablum minan nas dipakai, hablum minallah juga dipakai. Kita muja terhadap Muhammad secara jasmania, ayo kita baca sholawat, ayo secara jasmani, tapi ruhani Anda tolong hanya untukkan pada Allah, karena ruhaniyah ini nanti yang kembali kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billahi syai'. Tolong anak putuku Nabi Ibrahim, jangan pernah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya iman kita, Pak, penyembahan roh kita cukup hanya Allah, jangan pada Allah selain Allah. Cukup bercinta ruhaniyah hanya pada Allah, jangan selain Allah. Itu loh maksudnya, jatuhnya itu di situ. Jadi kesimpulannya, di agama lain secara syariat tidak percaya, karena di dalam kitab-kitabnya tidak diajarkan tentang kepada Nur Muhammad terhadap Muhammad itu, kecuali keaslian daripada kitab itu terjamin. Mengapa sih kok gak kitab Taurat pertama ya? Kok ada Jabur, kok ada Injil, terakhir Al-Qur'an? Apakah wahyu Allah gak sempurna? Dalam Taurat, Jabur, Injil sempurna, Pak. Olehnya tangan manusia yang tidak bertanggung jawab merubah itu loh, akhirnya diunculkan kitab ini. Intinya ini sempurna karena dirubah-rubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya Allah menjatuhkan lagi kitab yang dibawa Nabi ini. Kok kadek kitab akal? Terakhir Al-Qur'an. Karena apa? Karena kitab sebelumnya itu tangan-tangan setan, tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab merubah isi daripada firman wahyu Allah. Apakah Al-Quran ini nanti juga ada yang merubah? Bisa jadi, Pak. Tangan-tangan setan itu. Makanya mengapa kita galangkan untuk anak cucu kita, untuk hafid, untuk hafidoh, untuk mempertahankan keaslian Al-Quran. Ingat, sampai nek tahu aslinya Al-Quranul Karim, lari ke Al-Quranul Qadim. Wis, nggak bisa. Sebab Al-Quranul Karim iku belat-belatani, ngerti belat-belatan? Cahayanya kok bukan ciblakan, cahayanya Al-Quranul Qadim. Ngaten niku. Nggih. Ada lagi, Pak. Kita ini tak tawarkan terhadap mriki, sebab di dalam mriki ada yang ingin tanya lewat telepon dari orang lain. Kalau kita menghendaki sudah malam, nggak usah, juga nggak apa-apa, tergantung jenengan. Nek cara kula sak kersa mawon, ngaten. Tapi kita pun juga butuh untuk bekerja besok, ya. Hati sementara yang ada di telepon, yang masuk ingin tanya di telepon untuk dipending dulu. Nanti suatu saat kita bisa bertemu lagi. Sebab di luar kalau kita lihat yang menyimak itu, Pak, hadi ribuan, Pak, ribuan. Jadi yang melihat itu banyak sekali, yang langsung ngaji itu niki lho, Pak. Cuman kan di luar lewat YouTube. Nggih, itu aja apa yang diberikan Allah terhadap kita ilmu, mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillah.
lebihnya minta maaf. Akhirul kalam.